Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada BRIS direkomendasikan buy on weakness, supportnya ada di 2.970, resisten hingga ke 3.140 pemirsa. Kemudian dari teknologi ada GoTo, buy on weakness 76, 78, supportnya resistennya hingga ke 85. Bevin 855, supportnya resistennya hingga ke 910. Dan Hill dari emiten rumah sakit direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1400, resistennya hingga ke 1500 pemirsa. Ada BRIS, GoTo, Bevin, dan Hill. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Pak Nicholas, langsung saja kita ke BRIS Pak, saham pilihan yang pertama, tapi dari sisi fundamental terlebih dahulu Pak, terkait juga dengan adanya bullion bank Pak, dan BRIS sudah mendapatkan izin resmi dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat sentimen fundamental ini terhadap BRIS? Ya, kalau kita lihat sentimen yang kita lihat daripada BRIS ini cukup positif ya, mengingat juga sudah mendapatkan izin. Lalu kalau kita lihat ini terreflect juga ke teknikalnya BRIS ya, karena kalau kita lihat 4 perbankan besar lainnya itu bergerak dalam tren bearish, melainkan BRIS ini bergeraknya sudah mulai mengarah ke tren bullish lagi, walaupun memang sempat sideways di beberapa bulan belakang. Jadi kalau kita lihat ini jadi salah satu katalis yang bisa menopang teknikalnya juga, dari sisi naratif dan teknikalnya ini sudah mendukung satu sama lain seperti itu. Baik, intraday hari ini BRIS sempat tertekan Pak, kedua 990 beberapa kali menyentuh ke zona merah ketika menyentuh intraday tertinggi hari ini di 3070. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini sikap dari para investor mungkin melakukan aksi profit taking sementara kemudian buyback kembali? Ya, kalau kita lihat ini memang merupakan aksi profit taking sementara, namun kalau kita lihat demand-nya masih cukup kuat menahan harga hingga penutupan hari ini ditutup menguat di level 3070. Makanya kalau kita lihat trennya itu masih cukup solid dibandingkan jauh ya dibandingkan dengan perbankan lainnya. Jadi itu juga salah satu consideration yang kita pertimbangkan untuk menjadikan BRIS salah satu stock pick hari ini. Baik, 3070 kebetulan intraday tertinggi dan penutupan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke GoTo Pak, dari teknologi direkomendasikan buy on weakness. Nah, sektor teknologi sudah melaju kencang. Hari ini kalau tidak salah hari keempat Pak di perdagangan Bursa Efek Indonesia, selalu memimpin dari pergerakan sektoral. DCEI naiknya signifikan, ada Elite, WiFi, kemudian WIRG hari ini naiknya di atas 27%. Bagaimana Anda melihat posisi dari GoTo dalam hal ini? Pergerakannya lebih cenderung tidak kemana-mana Pak. Oke, untuk GoTo sendiri kita memang lebih cenderung merekomendasikannya berdasarkan volume dan momentumnya, karena dalam beberapa minggu ke belakang ya, dari awal Januari kita lihat memang support 80 itu dipertahankan dengan baik. Dan kalau kita lihat secara historical, polanya ini sempat ada juga di bulan Oktober 2024, yang mana harganya terkoreksi lalu bertahan di atas support 60 cukup lama, lalu ini terulang lagi juga ya, polanya cukup mirip-mirip, bertahan di atas level 80-an, dan kalau kita lihat sekarang bermain-main di level range buy on weakness kita di 80-79, jadi kalau kita lihat ini ada peluang untuk buy on weakness, dengan asumsi harga berpeluang rebound di level support EMA 20-nya dan menyentuh level resistennya lagi. Peluang ke 90? Kalau kita lihat untuk GoTo, target price terdekat kita set di 85 dulu, mengingat itu angka psychological, dan kita lihat cukup banyak offer yang terpasang di area sekitar harga tersebut. Baik, penutupan hari ini di 79 pemirsa, pas sekali dengan posisi buy on weakness untuk GoTo 79 dengan target price terdekat di 85. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Bevin. Oke, untuk Bevin kita lihat juga menjadi salah satu saham yang menarik, karena di tengah market yang bearish seperti ini kita menangkap Bevin ini technical wise dia berhasil breakout dan maintain di atas level support, di atas level resisten EMA 20. Jadi harganya berhasil breakout dan retest membentuk bullish engulfing candlestick. Oleh dari itu kita rekomen ya hari ini buy on weakness di level 885 sampai dengan 870.
dengan stop loss level di bawah level 855 sebagai level support dan take profit level di 910 sebagai level resisten. Baik, penutupan hari ini untuk Bevin di stagnan di 885. Dan terakhir Hill Pak dari rumah sakit. Ya, kalau kita lihat dari Hill juga polanya mirip ya, seperti Bevin, dia breakout lalu bertahan di level 520. Jadi ini juga salah satu consideration kita untuk memilih stop it, karena harganya berhasil breakout dan maintain, jadi volume dan momentum kita anggap cukup kuat untuk bergerak menguat lagi. Untuk Hill kita rekomendasikan buy on weakness juga di level 1425 sampai dengan 1415. Stop loss di bawah level 1400 dan take profit level kita aim ke 1500. Baik, penutupan hari ini di 1430 menguat di 2,14%. Bagaimana Anda melihat dalam jangka pendek dan menengah untuk Hill? Ya, untuk jangka pendek menengah kita perkirakan harga masih berpeluang untuk menguat karena seperti tadi kita mention ya, harganya berhasil bertahan di atas level resistennya setelah dia breakout. Jadi kalau kita pertimbangkan mungkin untuk menengah jangka pendek juga ada level gap ya di level 1505. Jadi itu juga salah satu level yang cukup ideal dan atraktif tentunya untuk dari sisi teknikal untuk take profit di Hill seperti itu. Ya, sambil menunggu updatean penutupan sesi kedua, Pak Nicholas, teknologi hari ini menguat signifikan kembali. Analisis Anda? Oke, untuk teknologi kita lihat memang cukup menarik karena sebenarnya sekarang bursa kita itu bermain-main dari sisi volume dan rumor ya. Kalau kita lihat memang dari sisi teknologi seperti DCI yang memang mengumumkan akan melakukan stock split, jadi kami menilai hal ini dilakukan guna meningkatkan likuiditas emiten, mengingat emiten ini juga sudah memegang rekor sebagai emiten termahal di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang selain dari itu kita lihat juga ini sejalan dengan narasi pertumbuhan infrastruktur untuk menopang AI yang mendukung prospek pertumbuhan usaha seperti DCI, yang memang ini merembetnya lagi-lagi ya ke bidang teknologi lain seperti data center, fiber optik. Jadi kalau kita lihat memang sektor teknologi ini cukup mendapatkan rumor angin segar ya. Jadi seperti Wirge juga kita lihat penguatannya cukup banyak akhir-akhir ini. Mungkin seperti itu Mas David untuk sektor teknologi. Rotasi sektor sementara aja Pak? Kalau kita lihat memang ini rotasi sektor, lalu juga rumor lalu narasi pertumbuhan infrastruktur AI domestik yang memang mendukung prospek beberapa emiten sektor teknologi seperti itu. Baik, review dari 4 saham pilihan dan juga sektor teknologi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan coba update terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih ditutup di zona merah, melemah di 0,78%. Dan masih bertahan di level 6.740-an, di mana posisi penutupan hari ini di 6.749,601, di mana dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.800, kemudian level tertinggi hari ini di 6.814, dan level terendah di 6.732 pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 melemah di 0,48%. Ya, Jakarta Islamic Index melemah di 0,34%, LQ45 melemah di 0,87%. Grafis selanjutnya, teknologi masih memimpin penguatan di 7,28%. Kemudian diikuti juga oleh beberapa sektor lainnya pemirsa. Teknologi menguat sudah memasuki hari keempat. Ya, signifikan di 7,28%. Selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dan tampaknya didominasi oleh saham-saham teknologi ini. Ada WIFI, WIRG, kemudian Properti Adapani dan MLPL. Selanjutnya posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam menjadi pemberat.
Dari grup Prayogo Pangestu ada PTRO dan Brand, hari ini melemah, kemudian BWNI juga tertekan paling dalam hari ini, kemudian Raja juga melemah di atas 6%. Ya, updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Di segmen terakhir pemirsa, Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali menanyakan saham Java, Pak, dari Pak Jason dari Jakarta. Support dan resistennya. Oke, untuk saham Java kita lihat support ya sekarang di level 1950. Jadi sedikit lagi harusnya saham Java ini bisa rebound karena secara tren kita lihat harganya masih bergerak dalam tren bullish dan pergerakan yang terjadi beberapa hari ke belakang ini merupakan koreksi. Jadi mungkin boleh mulai antisipasi dan akumulasi di rentang harga 1950-an. Resistennya ke berapa, Pak? Untuk resisten Java kita lihat ada resisten terdekat itu di level 2130 dan resisten berikutnya ada di level 2200. Fundamental di tengah makan gratis dan momentum lebaran, Pak? Oke, kalau kita lihat Java memang secara cyclical ya, memang kalau mau mendekati lebaran biasa harganya relatif naik. Lalu kalau dari makan siang gratis kita lihat memang sudah cukup price in dan kalau kita lihat respon market itu cenderung sudah mulai neutral seperti itu, Mas David. Baik, selanjutnya Bapak Nainggolan dari Lampung nih Pak, menanyakan saham Campina, CAMP. Koreksi 5% Pak, punya di harga average di 178, masih bisa di hold? Oke, mungkin kalau suggestion dari saya, personally secara tren dia itu bergerak dalam trend bearish, jadi once dia ada rebound atau reversal jangka pendek ke level 175 sampai dengan 180, boleh pertimbangan untuk sell on strength. Karena secara tren itu masih bergerak di dalam trend bearish dan kita perkirakan masih bisa bergerak lebih rendah bahkan ke level 160-an. Mungkin seperti itu untuk CAMP. Baik, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham ACES, Pak. Punya di 760, hari ini koreksi ke 740, Pak. Masih direkomendasikan hold tidak? Support selanjutnya? Oke, untuk ACES kita support selanjutnya itu di level 725. Jadi mungkin untuk sekarang pertimbangkan untuk wait and see dulu ya, karena kalau level supportnya berhasil dipertahankan dan harganya berhasil rebound, ada kemungkinan ACES bergerak menguat lagi ke level resistance-nya di level 790 sampai dengan 800. Jadi mungkin boleh pertimbangkan perdagangan di hari esok dan melihat apakah eskalasi harga mampu bertahan di atas level support dan berhasil rebound. Mungkin seperti itu untuk ACES. Baik, Bapak Andri dari Surabaya menanyakan saham WIFI, Pak, support dan resistennya. Ini WIFI secara teknikal ini sudah mengalami kenaikan signifikan, Pak Nicholas. Namun di hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas ini, Pak. Ada sinyal profit taking tidak? Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal memang ya kenaikannya sudah cukup eksesif dan sudah mulai menyentuh level resisten yang cukup tinggi. Lalu kalau kita lihat dari sisi momentum sudah terjadi adanya bearish divergence. Jadi mungkin untuk WiFi boleh pertimbangkan untuk wait and see dulu dan menunggu harganya koreksi ya ke level support di level support 1835 sampai dengan 1900-an ya, mungkin di level 2000 sampai 1835 boleh pertimbangkan untuk wait and see dulu dan menunggu harganya turun. Karena kalau untuk sekarang kalau pertimbangan untuk buy saya rasa risk to reward-nya nggak terlalu menarik mengingat harganya juga kenaikannya sudah cukup eksesif dan peluang untuk turunnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penguatannya. Yang sudah ambil posisi dan profit, Pak? Yang sudah ambil posisi dan profit mungkin boleh pertimbangkan untuk partial profit taking ya, mungkin 25 sampai maksimal 50% dari total posisi yang ada, karena secara tren dia memang masih bullish, jadi mungkin kalau sudah profit boleh partial profit taking dan mungkin boleh rebuy ketika harganya correction dan reject di level supportnya. Mungkin seperti itu strateginya. Baik, Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan saham INDF, Pak Nicholas, support dan resisten dan entry ideal. Oke, untuk Indofood mungkin ya entry ideal boleh tunggu harganya breakout ya dari level 8.000 karena untuk sekarang masih contesting level resisten dan masih berada di atas level support, memang di atas 7.800. Ini sudah mulai memasuki level yang ideal untuk harganya melanjutkan trend bullish, namun level resisten key level di 8.000 masih belum ditembus, jadi mungkin boleh pertimbangkan ya buy and breakout di level tersebut. Dan untuk
stop loss level ya, support levelnya itu boleh set di bawah level 7.700 jika harganya gagal maintain, dan profit taking boleh aim ke level 8.180 sampai dengan 8.200. Ya, penutupan hari ini di 7.900, buy and breakout di 8.000. Kemudian tidak menyebutkan nama ada lokasi, menanyakan Telkom Pak, nyangkut di 3.000-an, Pak Nikolas. Oke, untuk Telkom ya, tadi kita sempat bahas juga secara tren dia masih bearish dan masih bisa bergerak lebih rendah jika harganya gagal bertahan di atas level support 2.500. Jadi mungkin untuk Telkom boleh pertimbangkan untuk sell on strength dulu, karena secara tren ini sudah definitely bearish ya. Jadi memang kalau kita perkirakan harganya relatifly cenderung mungkin bergerak lebih rendah dulu dibandingkan dia menguat, karena secara struktural juga dia belum banyak berubah, dari sisi teknikal dan naratif fundamentalnya juga belum banyak berubah. Target price untuk sekarang mungkin bisa menguat sedikit ya ke level 2.700-an, ada kemungkinan dia bisa rebound ke level tersebut, namun jika harganya gagal bertahan di level 2.600, ada kemungkinan harganya turun ke level 2.500. Baik, next ASI nyangkut di 5.000 Pak, tidak menyebutkan nama ada lokasi. Oke, untuk ASI kita lihat juga lately lagi mulai masukin fase trend bearish lagi, jadi mungkin secara teknikal ini juga sama ya, polanya mirip seperti Telkom, dia gagal breakout dari resistance EMA 20, jadi ada kemungkinan dia lanjut turun ke level support di rentang harga 4.600 ya untuk level support pertama. Dan untuk level support kedua kita perkirakan kalau harganya gagal maintain itu bisa ke level 4.530-an. Untuk level resistance sekarang berada di level 4.800 sampai dengan 4.850. Baik, ada ASI. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan masuk lebih awal di program dan di perdagangan sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nikolas, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu Pak. Baik, Bapak Nikolas Darmawan, Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas atau MJ. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, Servis Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.